yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang Dibacain Berita. Kita butuh berita yang membuat kita keluar dari penderitaan. Kita butuh berita yang membuat kita bisa bercerita kepada anak-anak kita hari ini dan generasi di belakang kita. Kita ingin beritanya adalah berita optimis dan berita penyelamatan Indonesia. Bung kameramen, silahkan. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, terima kasih. Kalau disebut optimis, ya insya Allah optimis agar Jokowi bisa segera diadili Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ketika kemarin kita membahas tentang dugaan ya, ada kapal nikel, tulisannya Iriana dan JKW Mahakam. Nah itu banyak yang berkomentar, coba disimak videonya Pak Faisal Basri. Nah Bu Alfian mungkin ingat, mungkin di sesi awal ini saya recall sedikit beberapa, ini kan potongan ya Bu Alfian. Jadi isi dari video Pak Faisal Basri yang pertama adalah Jokowi itu paling merugikan negara Bu Alfian. Yang kedua, 95% biji nikel itu diperuntukkan atau dikasih untuk perusahaan Cina. Nah, jadi tanda tanya juga mungkin langsung di awal aja Bu Alfian. Jadi tanda tanya juga meninggalnya beliau. Gimana Bu Alfian untuk respon awal ini? Silakan. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatnya Bang Faisal Basri merupakan sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabnya atau belum ada jawabnya. Bahkan mungkin tidak akan ada jawabnya sampai batas waktu yang dekat ini. Yang jelas memang kombinasi antara Cina peranakan dengan Cina perantauan itu kelihatannya harus dianalisis secara lebih mendalam. Nah, terkait dengan Raja Ampat, terkait dengan eksplorasi nikel, ini sebetulnya sudah dibahas oleh para ahli secara mendalam. Baik keuntungan yang diperoleh oleh Cina dengan persentase 0% dari segi pajaknya, yang pasti itu bukan 0%, yang mesti ada kompensasi yang jumlah yang sangat besar kepada orang-orang Indonesia. Iya. Nah, nama-nama yang menurut saya sudah disebut itu harus juga dilacak. Nama Bobby, itu kan nama yang disebut oleh almarhum. Dan beberapa nama-nama yang lain nanti Bung kameramen kalau nggak kepanjangan bisa diputar utuh itu, cuplikan itu, sehingga sampai kan pewawancara bertanya, disebut nama Pak, gitu kan. Nah artinya buat kita hari ini harus sampai kepada sebuah kenyataan, kalau orang dulu pernah diajarkan oleh orang-orang tuanya berani karena benar, sekarang orang jahat itu yang terlalu berani. Betul. Sehingga orang yang punya pengetahuan yang benar, keyakinan yang benar, dan pemahaman fakta-fakta kebenaran cenderung memilih diam. Takut. Nah, dan ketakutannya memang cukup rasional, tetapi tidak memberi manfaat buat dirinya dan generasi di belakangnya. Bung kameramen, cukup dulu. Ya, Bu Alfian. Memang kan yang kemarin sempat kita bahas tuh Bu Alfian. Memang bolak-balik tuh Bu Alfian. Jadi ketika
Bahlil datang ke tempat itu, justru ada pendemo yang meminta, ayo dong nambang lagi. Itu juga aneh tuh Alfian buat sebagian masyarakat. Guys, kamu lihat foto ini. Udah tahu? Kamu lihat video ini lagi. Baik-baik saja dan kami anak-anak. Dalam sejarah hidup saya berorganisasi, saya baru kali ini lihat tim demo paling rapi sejagat raya ini sudah kayak mau pikir kondangan. Jadi memang sudah ada Bu Alfian perbandingannya tahun 2015 dengan tahun 2025 ya. Bagaimana tanah di sekitar Raja Ampat itu sudah hancur. Nah Bu Alfian, kemudian Bu Alfian mungkin belum melihat ya, tapi kita nanti akan munculkan, memang ada Bu Alfian, kapal tulisan Dewi Iriana dan JKW Mahakam. Nah ini mungkin Bu Alfian di sesi tengah ini, bagaimana akhirnya ini tidak menguap lagi, proses adili Jokowi ini harus pada ujungnya Bu Alfian, makzulkan Gibran dan tangkap Jokowi. Bagaimana Bu Alfian? Yang pertama, saya aktif dalam peran-peran pergerakan secara fisik sejak tahun 1984. Hari ini keaktifan saya memasuki hari ke-41 tahun. Seingat saya, tidak ada orang yang puas itu demo tuh nggak ada. Ya, jadi memang orang yang demo itu orang yang memang melihat kejanggalan, kecurangan, ketidakadilan, kezaliman, dan penyimpangan-penyimpangan. Betul. Jadi Bahlil patut diduga telah melakukan demo-demoan, ya, dia telah melakukan sinetron demo, ya. Ini demo antagonis yang mungkin buat Bahlil kebiasaan bikin disertasi antagonis, jadi akhirnya ada demo antagonis. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan buat poin pertama di pendapat tengahan ini, demo tersebut patut diduga bukan demo yang genuine, bukan demo yang original. Iya, betul. Nah, yang kedua, menurut hemat saya, untuk Jokowi tetap harus ada pelapor-pelapor dari berbagai pintu, sekali lagi. Jadi kasus ini salah satu pintu kecil menurut saya. Kebohongan publik kasus SMK dan juga kekejaman-kekejaman di masa kepemimpinan orang ini, dia sampai 17 kali menaikkan BBM, dan kalau dirinci menurut beberapa catatan yang terkumpul, itu ada 66 sampai 100 kebohongan yang dimunculkan oleh orang yang bernama Jokowi, dan juga kelakuan-kelakuan beliau yang membahayakan kedaulatan NKRI, ya, seperti Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, dan beberapa perjanjian konsesi penggunaan tanah yang jumlahnya sampai di atas 125 tahun. Lagi-lagi Jokowi memang layak segera ditahan, ditutup akses ke luar negeri, dan diblokir seluruh rekening bank dia. Ya, karena itu pernah dilakukan kepada FPI yang tidak jelas persoalannya. Dan pastikan pihak imigrasi, pihak Interpol, segala macam mengunci jalan untuk dia jangan lari ke luar negeri, dan juga dijaga oleh petugas negara agar jangan dia bunuh diri, karena ada kemungkinan orang ini mengalami tekanan psikologis yang berat. Dan yang terakhir, mari seluruh kawan-kawan, seluruh masyarakat Indonesia, jangan biarkan negara kita ini dirusak oleh satu keluarga kecil yang merusak secara besar-besaran dari geng Solo. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau melihat dari channel Bung Alfian, komentarnya ini orang cungkring tapi daya rusaknya sangat luar biasa, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, di sesi akhir ini, jadi kayaknya semakin logis Bung Alfian kenapa akhirnya ada martabak yang harganya atau modalnya atau investnya 80 miliar, Bung Alfian. Itu sangat seujung kukunya lah Bung Alfian gitu. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, bagaimana Bung Alfian melihat merespon, ada yang berkomentar gini Bung Alfian, jangan-jangan Bung Alfian, setiap tempat yang didatangi oleh Jokowi, yang dipuja-puji, ini kan Raja Ampat termasuk yang dipuja-puji Bung Alfian oleh Jokowi, justru malah tempat yang akan dirusak Bung Alfian oleh Jokowi, atau dieksplorasi dia dengan sangat curang lah. Nah kata kunci nih Bung Alfian, terakhir, kata kunci dari Pak Faisal Basri yang menarik adalah Jokowi itu merusak fondasi bernegara kita. Jadi mungkin untuk closing Bu Alfian, sesi kali ini silakan Bu Alfian. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang
Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Ya dekat kampungnya sendiri kan yang di Jawa Tengah itu kan cukup mengerikan ya. Karena di kampung itu kalau Bung Kameramen cepat bisa apa nama desanya itu yang diserbu oleh tentara, oleh polisi. Wadas? Nah, Kampung Wadas itu desa Wadas itu sangat mengerikan. Dan itu terus terang karena kebetulan di situasi itu saya banyak beraktivitas di Jawa Tengah. Bahwa itu pengepungan kampung tuh dengan pasukan perang dengan persenjataan lengkap dan orang-orang yang dianggap sebagai penggerak dan pejuang untuk membela hak-hak rakyat itu diperlakukan sebagaimana teroris dan disiksa dengan sangat kejam. Saya pikir itu harus dilakukan tim pencari fakta yang independen dan lebih punya keberanian untuk melakukan pelacakan. Menurut hemat saya sekali lagi Jokowi segera ditangkap dan jangan diberi akses yang luas baik dari segi perbankan, baik dari segi akses keimigrasian, baik dari segi akses yang membuat dia kehilangan kontrol sehingga dia bunuh diri. Karena kalau dia bunuh diri kita sebenarnya merasa agak adem tapi agak kurang asik gitu ya. Kurang informasi lah. Ya, kurang asik karena bagaimanapun ini orang penjahat yang harus bukan dikriminalisasi, harus dipanggil dalam undang-undang pidana, undang-undang pengkhianatan negara, undang-undang korupsi, undang-undang pelanggaran HAM berat, dan KM 50 pun patut diduga kuat ya adalah orang ini. Sekali lagi buat seluruh pihak, mari lakukan pelaporan lewat pintu-pintu yang banyak. Betul. Dari yang berhubungan dengan kriminalisasi ulama yang tercatat 44 ribuan orang, dan yang berhubungan dengan KM 50, yang berhubungan dengan menyelingkuhi uang COVID-19 dan yang berbagai hal termasuk Raja Ampat, berbagai pusat-pusat memang benar-benar maruk, rakus, dan layak sekeluarga masuk penjara. Ya, kalau beberapa guru-guru kita mengajak membahas materi sekeluarga masuk surga, ini sekeluarga masuk penjara, menurut saya layak untuk dijadikan sebutan. Karena tidak boleh lepas, Jokowi pantas untuk ditangkap, untuk diadili, dan diduga dia bisa dapat vonis hukuman 17.000 tahun penjara. Karena kelakuannya terlalu keterlaluan dan kekejamannya sudah menimbulkan banyak orang-orang yang rusak, yang benar-benar ngenes gitu ya. Benar. Dan saya secara pribadi ingin mengatakan saya tidak ada urusan dengan dendam pribadi ya, karena saya tidak ada urusan dengan orang ini, dan saya ingin katakan Jokowi adalah kriminal politik. Jokowi adalah kriminal ekonomi, Jokowi adalah kriminal peradaban, Betul. Jokowi kriminal ketauhidan, Jokowi kriminal segala hal, maling, rakus, rampok, kejam, sadis, sinis, dan segala macam. Maka ayo tangkap Jokowi, adili Jokowi, diawali dengan impeachment si Gibran yang tak punya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.